Halo semuanya, kembali lagi di channel Softgrid bersama saya Iman Safrudin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang JavaScript mengenai operator dan expression. Apa sih operator dan expression? Nah, langsung saja daripada kita kemana-mana. Di sini saya akan menggunakan browser Firefox. Lalu kita akan mencari di Google JavaScript operator and expression. Oke, di sini udah ketemu ya. Expressions and operator. Bisa kita buka, klik. Ntar kita kembali ke desktop dulu buat nge-clear ini. Oke, udah bisa. Ya, di sini bisa kita lihat expression dan operator. Nah, kita akan mempraktekkan ini. Nah, di sini kan ada nih penjelasannya bahasa Inggris nih. Daripada kita bingung, kita langsung praktek saja. Nanti kita akan mempraktekkan yang bagian ini. Tapi sebelum kita praktek ke sini, di sini saya akan membuat folder ya. Anggap saja ini bagi kalian yang nggak punya HP. Sebelumnya kan kita menggunakan ada play code, terus ada JS Fiddle. Nah, tapi di sini kita akan membuat folder baru. Misalkan ini di desktop ya. Bagi yang punya HP juga silahkan kalian membuka file manager kalian, lalu membuat folder baru. Di sini misalkan kalau di laptop atau komputer kan tinggal, biasanya kita di desktop nih, kita tinggal klik kanan, new folder, terus kita kasih nama foldernya. Misalkan di sini saya kasih belajar JS. Nah, nanti akan keluar folder. Mana tadi? Nah, ini di sini ya. Nanti akan keluar folder bernama belajar JS. Di HP juga kayak gitu. Bisa kita buat folder baru, kita kasih nama belajar JS. Kalau udah ada folder directory ya, kita buka foldernya. Nanti akan keluar seperti ini, kosong ya. Di Windows juga sama. Nah, ketika kita sudah membuat folder seperti ini, kita akan membuat file dengan nama, misalkan kayak gini. Kita buat file, klik kanan, new file ya, biasanya kayak gitu. Klik kanan, new file, terus kasih nama index.html. Nah, karena di sini di Linux, saya akan membuat filenya menggunakan terminal misalkan. Index.html. Nah, di sini udah ada file, dikasih nama index.html ya. Nah, kalau sudah, di sini saya akan membuka Sublime Text saya. Sublime Text. Klik project, add folder to project, terus kita cari tadi desktop belajar JS, klik terus open. Nah, nanti otomatis sudah kebuka di sini. Nah, ini udah ada ya. Nah, bagi kalian yang nggak punya laptop atau nggak punya komputer, bisa menggunakan HP kalian dengan cara tadi membuat folder baru belajar JS, lalu membuat file, kasih nama index.html ya, index.html. Nah, kalau kalian misalkan waktu coding seperti ini, silahkan kalian cari aplikasi di Play Store. Ketik aja text editor gitu kan, atau ketik aja Sublime gitu. Biasanya nanti banyak alternatifnya Sublime gitu, nanti biasa jadi banyak. Oke, kita coba ya. Kita buka Play Store Sublime. Nah, kita coba nih. Nah keluarnya film ya, apps. Kita cari yang apps, kita ketik Sublime Text. Nah, di sini banyak nih. Ada Sublime Text Editor, ada kode editor, ada decoder, ada jangan yang learn ya. Kalau learn ini kan berarti kita belajar. Ini shortcut bukan ya, tapi kita pakai yang ini nih. Kalau bisa Sublime Text Editor. Nah, di sini kan bisa coding nih. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buka index.html nya.
tanda seru tab. Tidak bisa, ini kan belum buka. Kita buka index.html. Kalau sudah kita tanda seru tab, nanti jadi seperti ini. Belajar expression dan operator. Oke ya, cara menjalankannya gimana? Tinggal di buka aja. Kalau di HP tinggal di double klik atau di klik open, nanti dibuka pakai browser. Kalau di komputer atau laptop tinggal klik kanan open with. Nah ini misalkan saya membukanya pakai Chrome, kita klik, nah nanti keluarnya kayak gini, kosongan ya. Dia membuka file index.html tapi nggak ada apa-apanya, tapi judulnya udah belajar expression dan operator. Berarti di sini kita sudah berhasil membuat title-nya. Nah, kita ini akan belajar tentang ini, assignment. Untuk contohnya, misalkan di sini ya, x sama dengan y. Oke, di sini kita akan membuat script baru. Misalkan di sini ya, kita akan buat script seperti ini. Lalu kita akan buat variabel, misalkan gini, let x sama dengan 1. Kita save. Udah ya. Dokumen .write x. Kita save. Kita jalankan di sini, kita refresh. Nah, ini kelihatan nih. Nah, kita lihat di sini hasilnya 1. Kenapa? Karena x adalah 1 kan. Nah, sekarang kita buat baru variabel let y. Y kita nggak ngasih 1 2 3 tapi kita x kayak gini. Nah, ini disebut dengan operator. Sama dengan, operator sama dengan adalah menyamakan nilai. Misalkan x di sini, x itu berapa, dikasih 1. Terus y juga, y kasih sama dengan x, berarti y ini nanti isinya sama dengan x. Misalkan kita ketik aja di sini nih, dokumen write y. Kita jalankan lagi di sini, kita refresh, tuh hasilnya sama 1. Kayak gitu ya. Terus misalkan kita buat lagi nih, let z sama dengan 100 titik koma save. Di sini kita kasih z, save, jalankan, tuh jadinya 100. Berarti sama dengan itu ya, sama seperti di matematika ya, memberikan nilai baru di sampingnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar nih. Nah, ini ada yang kedua nih, addition assignment. X plus sama dengan z, y ya, itu sama dengan x sama dengan x plus y. Bingung nggak? Ya enggak, harusnya kayak gini. Nah ini, oke, kita langsung ke codingannya saja. Di sini misalkan kita punya variabel x ya tadi ya, y, kita punya variabel y sama dengan y plus x. Y berapa? Y itu 1 tambah x berapa? 1, maka y sama dengan, nanti kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, kita coba cek ya di y gini kan, dokumen write y. Kita jalankan, tuh hasilnya 2. Ini kalau yang y plus x, berarti hasilnya 2. Itu bisa dirubah dengan cara seperti ini, y plus sama dengan x, ini sama dengan kayak atasnya, y sama dengan y plus x. Y di sini berapa? 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah x itu kan 1, berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. Nanti ini hasilnya 3 ya. Jadi kita jalankan, tuh hasilnya 3. Ini untuk operator plus sama dengan. Selanjutnya adalah subtraction. Ini untuk mengurangi. Misalkan di sini y sama dengan y min x. Itu sama dengan y
Oke, kita jalankan dulu ya. Iya kan tadi kan 3 ya. 3 dikurangi 1 jadinya nanti 2. Tuh jadinya 2. Sekarang kita coba selanjutnya. Y min sama dengan X. Nah ini sama dengan kayak atasnya nih. Kan ini posisinya udah 2 ya. Ini kan 2. Berarti kalau kayak ini berarti kan 2 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 1, maka hasilnya nanti 1. Y kan posisinya ini 2 dikurangi X. X itu 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Kita save, kita jalankan. Ya, hasilnya 1. Betul ya. Selanjutnya kita akan nih perkalian. Nah, kita coba nih. Karena ini posisinya kan 1 semua. Coba X sama dengan X kali Y. Loh, perkalian kok nggak pakai X, Pak? Bukan, kalau X itu nanti jadinya huruf. Kalau di bahasa pemrograman X itu diganti menjadi bintang ya. Bintang itu di shift 8 di angka 8, atau kalau di keyboard ya di atas huruf-huruf itu ya ada yang bintang kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan X. Kalau X1 berarti 1 kali 1 sama dengan hasilnya tetap 1 harusnya ya. Tuh, hasilnya masih 1. Kita coba lagi. X bintang sama dengan Y. Ini juga 1 kali 1, hasilnya sama karena perkalian. Ini juga pembagian. 1 bagi 1 sama dengan, ya sama aja harusnya. X sama dengan X bagi Y. Kita jalankan, sama, nggak ada perubahan ya. Ini kayak gini, X bagi Y. X sama dengan X dibagi Y. Ini untuk lebih mempercepat saja sih, tuh kan sama. Nah, selanjutnya ini reminder assignment persen ya. Kita buka nih reminder. Nah, ini udah ada contohnya nih. A itu 3. 3 dibagi 2 itu dapatnya 1. Kenapa? Karena itu kayak sisa gitu loh. Misalkan 3 dibagi 2 itu kan dapatnya 1, sisanya 1 kayak gitu. Intinya dia sisa ya. Oke, misalkan kayak gini nih. Kita buat X sama dengan 10, Y sama dengan 2, X persen sama dengan Y. Nah, kita cek nih X nya berapa nih. X kan 10, Y itu 2. Apa itu nama penting ya, modulur ya, tuh 0. Kenapa? Karena 10 dibagi 2 itu habis, nggak ada sisanya. Coba kita kasih 9 dibagi 2 itu kan dapat 2 ya, 4 tambah 4 8, berarti sisanya 1 ini harusnya. Cek tuh, sisanya 1. Jadi persen ini sisa kita, ketika kita mencari sisa ini kan pembagian. Nah, ini kita mencari sisa. Oke, sampai sini harusnya sudah sampai paham. Nah, ini ada nih exponentation, bintangnya 2 kali nih. Oke, kita cek ya. Kita buat baru lagi. X sama dengan 2, Y sama dengan 2, X bintang-bintang sama dengan Y. Nah, ini sama dengan X bintang-bintang Y. Kita cek nih, ini 2, ini 2. Kita cek 4, berarti kan 2 kali 2. Oke, kita coba 3 ya. 27 kan. Nah, berarti ini pangkat
3 dipangkat 3 kan kayak gini. 3 pangkat 3 itu kan 3-nya dikali 3 kali. 3 dikali 3 itu 9 kali 3 27. Nah ini yang disebut dengan apa tadi namanya ini? Yeps, eksponen, atau mungkin bisa dianggap perpangkatan gitu ya. Oke, ini left shift assignment. Oke, kita coba lagi nih left shift assignment. X sama dengan 3, Y sama dengan 4. X nih ada garisnya nih, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan Y. Oke, X nya 3, Y nya 4. Kita jalankan nih fungsinya. Di sini sih perumpamaannya X itu kurang dari hasilnya 48. 3, 4 hasilnya 48. Gimana ceritanya? Kita bisa cek di sini untuk dibaca ya. A sama dengan 5. 20. Dia memindahkan jumlah bits ke sini. Wah, ini udah perhitungan komputer, ini susah ini. Jadi 5 itu bitnya kayak gini. Bitnya kayak gini. Wah, susah ini. Berat. Oke, kita coba satu ya. Jalankan. Hasilnya 2. Emang bitnya 2 ya? 2. X nya 1. Jadi dari bit 2 ini dipindah ke 1 sini. Kita coba. Hasilnya 4. Oh, berat ini. Susah. Ini udah masalah bit ya. Kita udah nggak nyampe sini nih. Ini juga pindah ke kanan. Nah, kita langsung yang ini kita lewatin saja, nanti kalian bisa praktek sendiri. Sebenarnya kita fokus yang ini nih, N. Nah, ini bitwise N. Nah, ini juga sama nih, binary. Gabungin ya. Oke, misalkan kita punya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, X, N sama dengan Y. Coba kita jalankan X nya 1. Kalau Y kita ganti 2, hasilnya 0. Paham? Tidak. Dia nggak apa-apa ini untuk gitu. Oke, kita coba 4. Kita jalankan 4. X nya 2, Y nya 4. Kita jalankan 0. Tidak bisa. Berarti ini kalau selama ini tidak sama maka dia 0. Tapi kalau dia sama maka dia hasilnya adalah mengacu ke ini. Misalkan di sini 1/2, di sini 0,5. Jalankan masih 0 karena di sini 0 ya. 25. Save, jalankan, hasilnya 25 tuh. Oke, lanjut. Ini N, ini X OR, ini OR. Ini juga logical AND ya. NN berarti ini untuk yang ini kanan sama kiri itu betul. Logical OR. Nah, ini nanti kita pakai ketika kita sudah di percabangan. Untuk sekarang kita belum sampai sana.
Oke, untuk itu kita skip dulu. Sekarang kita lanjut ke ini comparison. Ini juga nanti masuk di percabangan if. Nah, ini kita ada persen nih. Kita masuk ke sini dulu ya. Ini sama kayak tadi, mencari dividen atau sisa ya. Oke, misalkan di sini X sama dengan 12% 2. Ini aja 10 dibagi 2 sisanya berapa, kayak gitu kan. 10 dibagi 2 hasilnya sisanya harusnya 2 ya. Enggak lah, habis lah. Nah, kayak gitu. 9. Jadi sisanya 1 nanti. Cek, tuh sisanya 1. Ini untuk mencari dividen. Plus ini untuk menambahkan. Misalkan gini. Kita punya X sama dengan 1. Terus X plus. Ini berarti X otomatis ditambah 1. Maka dia nanti menjadi 2. Kita jalankan, tuh jadi 2. Kita X plus lagi bawahnya, maka dari 2 tambah 1 lagi menjadi 3. Tuh 3, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ini main berarti kebalikannya tadi. Dia akan mengurangi X main. Maka dari 3 kan 1 2 3 kembali lagi menjadi 2. Kalau main berarti dia akan mengurangi 1. Tuh jadi 2 ya. Nah, ini untuk menjadikan negatif. Misalkan ini kan 2. Terus kita main X kayak gini. Bisa nggak sih? Coba. Tidak. Kenapa? Harusnya gini. X sama dengan main X, nanti dia menjadi negatif. Sip. Nah, kayak gitu ya. Ini tadi 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, ini kan tadi yang udah eksponen, ini udah. Nah, bitwise logical. Nah, ini nanti ketika masuk di percabangan ya, atau di if, kalau di sini kita belum sampai sana nanti malah bingung. Type of ini sudah kemarin. Nah, expression juga ini di situ. Nanti ketika kita sudah membuat kelas atau function, nanti kita bisa lanjut ke sana. Untuk sekarang mungkin itu dulu yang bisa dipraktekkan. Ini sudah lumayan lama, lumayan banyak ya. Nah, ini silahkan dicoba dan selamat coding.